Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nyoyan Erli Sintia Dwi, SSI PGDIP MSI. Saya merupakan dosen tetap di bagian Fisiologi dan Biokimia Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Paramadina. Saya menyelesaikan pendidikan sarjana saya, yaitu Sarjana Sains di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014. Selanjutnya, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan saya di jenjang postgraduate diploma di King's College London di bidang Medical Science pada tahun 2017. Selanjutnya, saya melanjutkan pendidikan magister saya di bidang bioteknologi kesehatan di Institut Teknologi Bandung dan menamatkan pendidikan magister saya pada tahun 2021. Saya memulai karir akademik saya sebagai calon dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa pada tahun 2019. Selanjutnya, saya diangkat secara resmi dan menjadi dosen tetap di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa pada tahun 2020. Pada tahun 2023, saya diberikan kesempatan untuk mengajukan dan juga diterima dan mendapatkan jabatan fungsional asisten ahli. Dan saat ini saya sedang dalam proses penyiapan dokumen dan juga berkas-berkas yang dibutuhkan dalam proses pengajuan jabatan fungsional selanjutnya, yaitu lektor. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa secara konsisten dan dalam proses pembelajarannya menerapkan pendekatan Outcome Based Education atau OBE. OBE merupakan pendekatan pendidikan yang berfokus pada capaian pembelajaran atau learning outcomes yang harus dikuasai mahasiswa setelah menyelesaikan suatu program studi. Pendekatan ini menekankan pentingnya ketercapaian kompetensi, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap profesional dalam praktek kedokteran. Kurikulum yang diterapkan disusun berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang merujuk pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI. SKDI menjadi acuan nasional yang mendefinisikan minimum standar yang harus dimiliki oleh setiap lulusan dari Fakultas Kedokteran di Indonesia agar dapat menjalankan praktek kedokteran secara profesional dan juga etis. Pelaksanaan kurikulum KBK di FKIK Universitas Warmadewa melibatkan pendekatan pembelajaran yang aktif dan berpusat atau center pada mahasiswa atau Student Centered Learning, seperti Problem Based Learning atau PBL, Team Based Learning, serta kegiatan laboratorium dan juga praktikum klinis yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran tiap tahun. Proses evaluasi pembelajaran juga dirancang untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa secara menyeluruh, baik melalui ujian kognitif, keterampilan klinis atau OSCE, maupun penilaian sikap dan profesionalisme. Berikut merupakan rencana pembelajaran blok untuk blok 2.3 Endocrine Metabolism and Nutrition, di mana saya salah satu dosen pemberi kuliah pada blok ini. Blok ini diberikan pada mahasiswa semester 3 dan dibebankan sebanyak 3 SKS. Berikut adalah RPB atau rencana pembelajaran blok tahun lalu. Jadi untuk blok 2.3 Endocrine Metabolism dan juga Nutrition, tujuan dari blok ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang struktur, fungsi mikroskopis dan makroskopis, proses patologis yang terjadi pada sistema endokrina dan metabolisme, serta dasar terapi dalam proses patologi sistema endokrina. Pada blok ini juga mempelajari peran makronutrien, mikronutrien, sumber gizi, dan prinsip terapi nutrisi. Blok ini terdiri dari 3 modul, yaitu modul 1 endokrin, modul 2 metabolism, dan juga modul 3 nutrition. Saya sendiri menjadi pengampu kuliah pada modul 2, yaitu metabolism.
Di dalam rencana pembelajaran blok ini juga dijelaskan terkait dengan CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah. Ada CPL S1, P1, P2, dan juga KU1. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK juga dijelaskan di dalam RPB berikut. Jadi ada CPMK 1 sampai dengan CPMK 5. Dan di sini juga dijelaskan nama-nama dosen pengajar pada blok ini. Salah satunya ada nama saya di sini. Dan di sini juga dijelaskan terkait dengan kemampuan akhir yang diharapkan terhadap pada mahasiswa setelah suatu perkuliahan itu selesai pada blok ini. Di sini juga dijelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran dari setiap kuliah yang terdapat pada blok dan juga bahan kajian atau pokok bahasan atau learning objective dari setiap perkuliahan juga dijabarkan di sini. Untuk perkuliahan yang saya ampu yaitu ada dua. Untuk di blok ini ada dua perkuliahan yang saya ampu yaitu metabolisme lipid dan juga metabolisme protein. Intinya ada seperti tadi di modul metabolisme. Jadi untuk metabolisme lipid sendiri juga dijelaskan di sini beberapa poin-poin capaian learning objektif yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah perkuliahan itu selesai. Yang pertama adalah mahasiswa untuk metabolisme lipid, mahasiswa harus mengetahui tipe dan karakteristik lipid, metabolisme asam lemak, sintesis badan keton, metabolisme kolesterol dan lipoprotein, serta aspek klinis terkait metabolisme lemak. Untuk di perkuliahan mengenai metabolisme protein, itu ada 5 capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah perkuliahan, yaitu yang pertama, mahasiswa mengerti dan memahami struktur kimia asam amino dan juga protein. Mahasiswa mengerti dan memahami mengenai proses biosintesis asam amino. Selanjutnya, mahasiswa mengerti mengenai katabolisme protein. Mahasiswa memahami terkait dengan katabolisme senyawa nitrogen lainnya, misalnya seperti proses metabolisme purin. Selanjutnya yang terakhir adalah mahasiswa dapat memahami aspek klinis terkait gangguan metabolisme protein. Jadi apa saja gangguan-gangguan klinis yang mungkin disebabkan akibat terjadinya abnormalitas pada proses metabolisme protein. Di sini juga dijelaskan secara detail terkait dengan learning objektif dari setiap perkuliahan yang terdapat di blok ini. Baik, selanjutnya ini merupakan kontrak perkuliahan untuk blok 2.3 Endocrine Metabolism and Nutrition. Jadi kontrak kuliah ini menjelaskan terkait dengan yang pertama adalah prasyarat blok sebelumnya yang harus dipenuhi. Jadi mahasiswa harus lulus terlebih dahulu di 7 blok sebelumnya untuk bisa mengambil mata kuliah blok 2.3 ini. Selanjutnya di kontrak kuliah ini juga dijelaskan dosen pengampu pemberi kuliah pada blok ini. Selanjutnya di dalam kontrak kuliah ini juga dijelaskan terkait dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Semuanya didetailkan di sini, ada CPL sikap, ada CPL keterampilan umum, dan juga ada CPMK. Selanjutnya di sini juga dijelaskan hampir sama seperti di RPB tadi. Jadi dijelaskan juga terkait dengan deskripsi mata kuliah atau blok yang bisa. Jadi untuk kontrak kuliah ini dapat ditinjau dan dipahami oleh mahasiswa seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga dijelaskan terkait dengan aktivitas pembelajaran. Pada blok ini terdapat 8 aktivitas pembelajaran. Yang pertama adalah tutorial atau small group discussion, di mana terdiri dari pemicu, dan juga ada diskusi dan juga ada SP atau student project. Selanjutnya ada pembelajaran mandiri, jadi mahasiswa diberikan waktu untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya ada kuliah interaktif, ada pleno setelah kuliah pada suatu modul. Jadi di sini di pleno ini adalah waktu di mana mahasiswa bisa bertanya kepada dosen pemberi kuliah terkait topik-topik di kuliah yang masih belum dipahami.
Selanjutnya ada student project, di mana student project ini adalah bagian dari tutorial tadi. Setelah pemicu dilanjutkan dengan student project, di mana mahasiswa mengerjakan tugas baik secara kelompok maupun secara individu yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas pada modul tersebut. Selanjutnya yang keenam ada praktikum. Yang ketujuh ada situasi pembelajaran khusus, jadi ada sharing session dan juga interactive learning. Selanjutnya yang kedelapan adalah keterampilan klinik. Di dalam kontrak pembelajaran juga dijelaskan atau disebutkan referensi utama yang digunakan atau diacu dalam blok ini. Selanjutnya di sini juga dijelaskan terkait dengan tugas dan juga kewajiban mahasiswa. Jadi di sini dijelaskan misalnya mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari jumlah jam tatap muka. Kalau tidak sampai dengan 75%, mahasiswa tidak bisa mengikuti kegiatan ujian. Jadi di sini sudah dijelaskan secara detail terkait dengan kewajiban mahasiswa selama proses pembelajaran, kewajiban dan hak mahasiswa selama proses pembelajaran. Selanjutnya di sini juga diberikan kriteria penilaian dan juga indikator dan juga bobot. Jadi yang pertama misalnya dijelaskan untuk proses, misalnya di proses tutorial akan ada nilainya. Dan juga akan diberikan bobotnya, jadi sebesar 10% student task atau student project, yaitu ada 5%, praktikum 5%. Untuk ujian sendiri di sini setiap blok ada 2 jenis ujian, yaitu ujian mini test yang dilakukan setiap modul selesai, dan selanjutnya yang kedua adalah ujian blok ketika semua modul dalam satu blok, misalnya pada blok ini yaitu blok 2.3, itu ketiga modul sudah selesai akan dilakukan ujian blok. Jadi untuk presentasinya sendiri ujian mini test itu adalah 10% dan ujian blok 70%. Untuk acuan penilaian juga dijelaskan di dalam kontrak kuliah ini. Jadi misalnya untuk nilai mutu A dengan angka mutu 4 dengan prestasi kategori unggul, nilai kasarnya adalah di kisaran 80 sampai dengan 100 dan juga begitu seterusnya. Selain itu di sini juga dijelaskan terkait materi jadwal perkuliahan. Jadi dibagi menjadi 3 minggu. Di sini dijelaskan minggu pertama akan mencakup bahan kajian apa saja, minggu kedua dan juga sampai dengan minggu ketiga. Ketika kontrak ini diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswa akan diberikan waktu untuk membaca keseluruhan isi kontrak. Apabila mahasiswa ada bagian yang tidak disetujui mahasiswa, itu bisa didiskusikan dengan pengampu blok. Apabila mahasiswa sudah setuju dengan isi kontrak, mahasiswa akan menandatangani kontrak. Salah satu perwakilan mahasiswa akan menandatangani kontrak sebelum proses blok itu dimulai. Aktivitas pembelajaran utama yaitu kelas besar atau kelas tatap muka dilakukan selama 1 jam pada 1 kali pertemuan kuliah, dan dimana pada perkuliahan ini dosen pengampu akan memberikan mata kuliah ataupun materi kuliah sesuai dengan kesepakatan kurikulum dan juga rencana pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya dengan MEU, prodi dan juga dengan tim blok. Pada saat perkuliahan ini tidak hanya dosen yang memberikan materi kuliah, tetapi juga mahasiswa diharapkan dapat aktif ikut berpartisipasi, berdiskusi selama jalannya kuliah. Jadi di sini dosen juga aktif untuk bertanya dan memicu mahasiswa untuk bisa menyampaikan pendapat ataupun gagasannya terkait dengan topik yang diberikan. Terima kasih untuk kesempatannya, dokter. Perkenalkan, nama saya Saji dengan aliran 212. Jadi terkait dengan GTP itu sendiri, jadi untuk mekanisme metabolisme di dalam selnya bisa terganggu karena untuk ruang lingkup dari GTP ini dia lebih mikro dibandingkan dengan HTP. Terima kasih. Saji, jadi betul ya. Jadi kita harus perhatikan ketika kita berbicara GTP, walaupun dia memang ruang lingkupnya kecil, tapi ketika dia memberikan efek ke banyak sel, artinya banyak sel yang kekurangan GTP, dia akan merusak atau mengganggu proses metabolisme di dalam sel. Metabolisme di dalam sel contohnya apa? Misalnya tadi yang Dr. Trisna sampaikan, pengaturan growth factor itu adalah salah satu jenis metabolisme di dalam sel. Komunikasi sel.
Misalnya tadi aktivasi gen, ekspresi gen itu semuanya terjadi di dalam satu sel. Ketika hal itu terganggu, artinya apa? Itu akan secara signifikan, kita kompilasikan, itu semua bisa mengganggu proses pertumbuhan, proses perbaikan jaringan. Itu yang terjadi ketika kita kekurangan BCP. Nah, selanjutnya yang kedua, dia dalam bentuk secondary messenger. Secondary messengernya apa? CAMP dan CGMP, betul. Nah, apa yang terjadi ketika secondary messenger ini tidak ada? Nah, ketika ada first messenger yang menyebabkan selnya stres, gitu ya. Misalnya dia tadi kemarin apa? Induksi apoptosis. Kalian sudah familiar dengan apoptosis ya. Ada induksi apoptosis misalnya dari NO apa? Ingat nggak? Nitric oxide. Jadi kalau misalnya ada induksi dari nitric oxide yang menyebabkan selnya stres dan tidak ada second messenger yang memberikan feedback untuk melawan stres itu, hal itu akan menyebabkan si selnya akan mati. Apa yang terjadi ketika banyak sel mati pada satu jaringan? Itu artinya akan menyebabkan kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan, dan ketika tidak ada second messenger, tidak ada energi GTP yang ada di sel, itu menyebabkan sel itu tidak bisa melakukan pembelahan sel. Jadi tidak ada sel-sel baru yang diproduksi. Artinya ketika kalian rusak jaringannya, kalau gampangnya misalnya jaringan tulang gitu ya, patah tulang. Patah tulang itu bisa disebabkan adanya apoptosis pada sel tulang gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan ketika tidak ada regenerasi sel, dia tidak bisa lagi. Kalau kalian biasanya patah tulang dikasih gigi bisa nyambung lagi gitu ya. Tapi ketika memang ada permasalahan di proses metabolisme purin, tidak ada purinnya, jadi banyak hal yang terganggu, tulang kalian jadi bisa tidak nyambung. Itu kompilasi keseluruhannya. Itu yang bisa kalian efek lain selain misalnya kemarin yang kita diskusikan. Ada misalnya batu ginjal, itu kan efeknya ketika purinnya berlebihan. Apa yang terjadi ketika purinnya itu kurang? Jadi sistem di dalam tubuh itu akan terganggu, gitu ya. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan terkait feedback. Oke, yang ini ya. Jadi de novo ini walaupun dia memerlukan energi yang cukup besar. Ini ATP, lagi-lagi ATP dari purin. Artinya purin di dalam tubuh kalian itu sudah cukup, tetapi bisa saja karena tubuh kalian juga bertumbuh dan berkembangnya dengan baik, jadi sel-sel yang mati itu sedikit. Jadi tubuh lebih banyak menghasilkan purin melalui proses de novo. Nah, proses de novo ini jangan lupa untuk feedback-feedbacknya. Jadi ada feedback. Ini yang hijau feedback apa? Feedback positif. Yang merah feedback. Oke, feedback negatif itu bukan artinya negatif, tidak. Jadi maksudnya feedback negatif itu adalah feedback negatif, artinya men-stop proses metabolisme, gitu ya. Feedback negatif artinya stop proses metabolisme. Feedback positif artinya didorong supaya jalan terus proses metabolismenya. Nah, feedback negatif ini menunjukkan bahwa tubuh kalian itu tidak kekurangan purin. Jadi secara overall di sini feedback negatif ini menunjukkan bahwa saya sudah cukup, tubuh saya sudah cukup memiliki purin. Ini mekanisme ini juga merupakan salah satu jawaban dari pertanyaan pertama. Bagaimana caranya tubuh kita mengatur supaya kita tidak kelebihan purin? Mereka sudah punya mekanismenya. Contohnya seperti ini. Ketika purin kalian memang sudah banyak di dalam tubuh, misalnya kan ada feedback negatif dari AMP, GMP, dan juga IMP. Hal ini menyebabkan di stop proses metabolisme dari PAPP berubah menjadi IMP. Jadi dia disimpan. PAPP-nya disimpan di dalam tubuh, diaktifkan lagi metabolismenya ketika memang tubuh itu memberikan sinyal bahwa tubuh kekurangan purin. Siapa yang berperan di sini memberikan sinyal? Yang berperan adalah first messenger. Kemana first messenger ini memberikan sinyal? Ke sel yang menyimpan PRPP. Apa yang terjadi ketika ketika sel itu sudah diberikan first messenger atau mendapatkan first messenger, PRPP ini metabolismenya akan diaktifasi dan selanjutnya akan menggunakan second messenger untuk melakukan proses selanjutnya. Perubahan jadi IMP, GMP, dan juga AMP. Itu ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Yes. Izin bertanya, Miss, kalau misalnya untuk di dalam tubuh kita itu kan yang tadi untuk mekanisme hemostasis.
beberapa orang itu emang ada orang yang kelebihan, apakah ada kerusakan di jalurnya itu atau bagaimana? Terima kasih. Oke, good question. Kenapa? Apa yang terjadi ketika kok masih ada sih orang yang punya misalnya asam urat yang tinggi? Apa sebenarnya yang terjadi? Yang paling pertama, yang paling mudah adalah ketika dia konsumsi makanannya terlalu banyak. Dia sudah disimpan PRPP ini, tapi tubuh kita mempunyai limitasi juga dalam penyimpanan PRPP. Jadi tidak semua PRPP ini bisa disimpan. Ketika kalian makan daging merah terus menerus misalnya dalam waktu 6 bulan misalnya, sedangkan kalian tidak banyak melakukan aktivitas olahraga, tidak banyak melakukan aktivitas fisik lainnya yang memerlukan banyak ATP, jadi sehingga purin dari daging merah ini semuanya disimpan dalam bentuk PRPP. Nah, jaringan yang menyimpan ini, misalnya ada di liver gitu ya, sel liver, dia sudah ada batasnya gitu, ada limitationnya. Nah, ketika sudah dia di atas limit, artinya dia akan tetap walaupun diberikan negatif feedback seperti ini, ada negatif feedbacknya karena purinnya masih banyak. Tetapi karena tempat untuk menyimpan PRPP ini sudah tidak ada lagi, PRPP ini akan tetap jalan ke proses pembentukan uric acid. Sampai di sana, uric acidnya sudah banyak dan faktor lain adalah adanya kerusakan dalam proses pembentukan urin, sehingga tidak bisa dirilis. Si uric acid ini tidak bisa dirilis dalam bentuk urin. Tahap pembelajaran selanjutnya adalah small group discussion, di mana di sini mahasiswa yang tergabung dalam satu grup SGD itu akan melakukan diskusi terkait dengan topik pada modul yang diberikan, misalnya modul 1, modul 2, ataupun modul 3 pada blok 2.3 ini. Nah, dalam pelaksanaannya SGD dilakukan dalam bentuk 7 jam, di mana terdapat 7 tahapan-tahapan utama. Yang pertama adalah step 1, identify and clarify unfamiliar terms. Step 2 adalah define the problem. Step 3, brainstorming based on prior knowledge. Step 4, analyze, review, and organize tentative explanation or hypothesis. Step 5, formulate learning objectives. Step 6, independent learning and information gathering. And then the last step is step 7, share, synthesize, and summarize the results of independent learning studying dari setiap mahasiswa. Pada blok ini, mahasiswa juga diberikan praktikum, yaitu praktikum di Laboratorium Biologi Molekuler, di mana pada praktikum ini mahasiswa diajarkan terkait bagaimana caranya melakukan analisa secara molekuler untuk mengetahui ekspresi gen.
karena ini terkait dengan perkuliahan metabolisme purin, sehingga pada praktikum ini juga dijelaskan terkait dengan ekspresi gen yang bertanggung jawab terhadap ekspresi purin. Selanjutnya di sini dosen menjelaskan kepada mahasiswa bagaimana cara menginterpretasikan hasil yang sesuai dari analisis ataupun diagnosis molekuler yang dilakukan. Salah satu proses assessment dalam blok ini adalah melakukan ujian, di mana terdapat dua jenis ujian. Yang pertama adalah ujian mini test yang dilakukan ketika modul selesai. Yang kedua adalah ujian blok ketika blok ini sudah selesai dilakukan. Proses ujian ini dilakukan di ruang CBT, dan di dalam ruang CBT ini mahasiswa mendapatkan satu komputer. Mahasiswa dapat menggunakan satu komputer untuk mengupload jawabannya sesuai dengan soal yang muncul pada layar komputer. Proses pengujian ini dan juga nanti proses penilaiannya bersifat objektif. Pada setiap akhir blok dilakukan kegiatan evaluasi blok oleh gugus kendali mutu program studi. Evaluasi blok ini diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari setiap SKD dan juga oleh tutor. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa dan juga tutor terkait dengan kesesuaian mata kuliah dan juga tugas terhadap RPS dan juga kontra kuliah yang sudah disepakati, serta umpan balik dari mahasiswa dan juga dosen terkait dengan teknis pelaksanaan blok. Dari kegiatan ini, MEU, Prodi, dan juga tim blok akan mendapatkan gambaran terkait hal-hal yang perlu kita tingkatkan dan juga perhatikan dalam pelaksanaan blok ini di tahun selanjutnya.